Halo Sobat Sejarah, kembali lagi nih bersama kami kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai demokrasi terpimpin. Jika kalian mendengar demokrasi terpimpin, hal apa sih yang pada di pikiran kalian? Apakah sistem pemerintahannya? Apakah kebijakan dan keputusannya? Atau apakah pemimpin negaranya? Nah, untuk lebih lengkap mengenai demokrasi terpimpin, yuk simak video berikut. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin? Penasaran kan? Oke, demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan yang dimana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu lembaga pemerintahan. Yang kedua itu adalah landasan demokrasi terpimpin. Yang pertama yaitu Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan Ketetapan MPRS nomor 8/MPRS/1958. Dan yang kedua, berdasarkan paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang ketiga itu adalah Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Latar belakang dari terjadinya demokrasi terpimpin. Yang pertama, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan. Yang kedua, konstituen gagal dalam menyusun undang-undang baru untuk menggantikan UUD 1950. Yang ketiga, sering terjadinya pergantian kabinet masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet-kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Dalam demokrasi terpimpin, ada pun keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugasnya. Keberhasilan dalam demokrasi terpimpin itu yang pertama, berhasil merebut Irian Barat dan memasukkannya ke dalam kesatuan Indonesia pada tahun 1962. Yang kedua yaitu kemampuan pemerintah yang berhasil mengendalikan inflasi yang terjadi. Yang ketiga yaitu keberhasilan menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Dan yang terakhir yaitu adanya kabinet kerja. Kegagalan yang terjadi dalam pemerintahan demokrasi terpimpin yaitu yang pertama, penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, kegagalan konstitut dalam menetapkan undang-undang, konflik antar partai, serta situasi politik yang semakin memanas. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin dapat menimbulkan beberapa dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak positifnya bisa mencegah krisis berkepanjangan akibat dari perpecahan. Yang kedua, lahirnya pedoman untuk hidup yang jelas pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu mengawali pembentukan dari lembaga negara seperti DPAS dan MPRS. Yang terakhir adalah adanya penguatan negara yang dilakukan oleh Presiden. Nah, selain dampak positif tersebut, sistem pemerintahan demokrasi terpimpin ini juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Yang pertama, kekuasaan presiden yang terlalu besar. Yang kedua, militer masuk ke dalam politik. Dan yang terakhir adalah presiden menjabat seumur hidup. Nah, jadi gimana nih Sobat Sejarah? Apakah kalian sudah paham mengenai demokrasi terpimpin? Jika kalian belum paham ataupun belum mengerti, bisa banget nih tulis di kolom komentar. Nanti kami akan menjawabnya. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ada pantun. Sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini, semoga bisa memberi manfaat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.